Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan contoh penerapan Law of UX pada suatu website. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ferdi. Nama saya Muhammad Haris. Nama saya Rifki Pratama. Contoh pertama yaitu Law of Common Region. Prinsip ini menyatakan bahwa elemen yang dikelilingi atau dikelompokkan dalam area yang sama akan dianggap sebagai satu kesatuan oleh pengguna. Contohnya, pada tampilan antarmuka Spotify terdapat perbedaan area antara sidebar kiri dan content bar karena perbedaan warnanya yang berwarna hitam dan agak abu-abu. Sidebar juga memiliki bagian yang lebih terang pada Create Your First Playlist dan Let's Find Some Podcast to Follow menunjukkan bahwa bagian ini adalah satu kelompok yang berbeda dari elemen lain dengan cara membedakan warna yang di backgroundnya terlihat lebih gelap dan yang Create Your First Playlistnya lebih terang daripada background. Contoh kedua yaitu Postel's Law. Prinsip ini memastikan sistem fleksibel dalam menerima input pengguna tetapi tetap memberikan output yang jelas dan andal. Contohnya, pada Google tetap menemukan hasil pencarian meskipun terjadi kesalahan ketik oleh pengguna. Seperti dalam video, bisa dilihat kalau Upwork itu Law of UX, sebenarnya itu salah. Jadi Google akan mengkoreksinya menjadi apa itu Law of UX. Selanjutnya Google juga memberikan koreksi otomatis dan ringkasan AI untuk mempermudah pencarian informasi. Contoh ketiga, Law of Uniform Connectedness. Elemen-elemen visual yang terhubung melalui warna, garis, bentuk, atau tata letak dipersepsikan sebagai bagian dari satu kelompok. Contohnya, pada tampilan YouTube, video dalam feed utama dikelompokkan dalam kotak atau baris tertentu. Elemen seperti thumbnail, judul, jumlah, view, dan durasi berada dalam satu area yang seragam. YouTube Short juga memiliki tata letak yang berbeda, menunjukkan bahwa konten ini termasuk dalam kategori video tetapi memiliki format yang berbeda. Yang keempat, Jacob's Law. User lebih suka aplikasi yang kita buat bekerja dengan cara yang sama seperti semua aplikasi lain yang sudah user ketahui. Contoh pada website Google Docs. Tampilan dan fungsi menyerupai Microsoft Word dan aplikasi pengolah kata lainnya, memudahkan pengguna yang sudah terbiasa dengan software lain tanpa perlu banyak belajar ulang. Manfaat penerapan Jacob's Law di Google Docs: mengurangi waktu pembelajaran pemakaian website, meningkatkan efisiensi kerja, memberi pengalaman pengguna yang lebih nyaman. Yang kelima, Miller's Law. Desain yang dijelaskan cara bertahap dengan jelas sehingga membantu user untuk memproses, mengerti, dan mengingat informasi secara mudah. Contoh pada website Google Docs. Opsi menu dikategorikan terstruktur dan mudah diakses. Mengelompokkan fitur ke dalam kategori terpisah seperti file, edit, view, insert, dan lain-lain. Struktur menu yang terorganisir memudahkan akses dan penggunaan fitur. Manfaat penerapan Miller's Law di Google Docs: memudahkan pengguna memahami dan memproses informasi, mengurangi beban kognitif atau tidak perlu mengingat semua fungsi sekaligus, mencegah tampilan yang terlalu rumit dan membingungkan. Yang keenam, Law of Similarity. Laws of Similarity menyatakan bahwa elemen-elemen yang memiliki kesamaan visual seperti warna, bentuk, ukuran, atau orientasi akan dianggap sebagai satu kelompok oleh pengguna. Contoh pada website Dropbox. Konsisten elemen visual, ikon dengan warna dan ukuran sama untuk setiap fitur, judul dan teks memperjelas yang mengikuti pola yang sama, struktur yang rapi dan simetris, penempatan elemen yang konsisten membantu navigasi. Manfaat: memudahkan pengguna dalam memahami dan menggunakan fitur Dropbox, meningkatkan keterbacaan dan pengalaman pengguna, membantu menciptakan desain yang lebih terorganisir dan profesional. Selanjutnya yang ketujuh, contoh
penerapan Law of Proximity yang ada pada website remove.bg. Website remove.bg sendiri menggunakan prinsip Law of Proximity dengan mengelompokkan elemen-elemen yang saling berhubungan agar lebih mudah dipahami. Contohnya di sini ada pada tombol unggah gambar yang ditempatkan bersama instruksi di dalam satu kotak putih sehingga terlihat sebagai satu bagian. Dan juga di sini ada pada bagian hapus latar belakang gambar yang diletakkan dekat dengan teks 100% otomatis dan gratis yang membuatnya lebih jelas sebagai informasi utama. Gitu. Selanjutnya yang ke-8 di sini ada contoh penerapan Font Restore Effect yang ada pada website KIP Kuliah yang menerapkan prinsip Font Restore Effect dengan menonjolkan elemen penting agar lebih mudah diperhatikan. Contohnya di sini ada pada bagian teks yang diberi warna kuning, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah melihat dan mengetahui langkah yang harus diambil jika mengalami kendala pendaftaran. Dengan cara ini juga informasi penting dapat langsung terlihat tanpa membuat pengguna kebingungan. Selanjutnya yang ke-9 ada contoh penerapan Zeigarnik Effect yang ada pada website Zalora yang menerapkan prinsip Zeigarnik Effect dengan menampilkan elemen-elemen yang membuat pengguna merasa ada tindakan yang belum selesai. Contohnya di sini ada pada label diskon 10% off dan minimal pembelian 200.000 yang mendorong pengguna untuk segera check out agar tidak melewatkan promo. Selain itu ada juga pada bagian VIP dan paling populer yang menciptakan kesan eksklusif yang membuat pengguna merasa perlu membeli produk tersebut. Dengan cara ini juga Zalora memperhatikan pengguna dan mendorong mereka untuk kembali menyelesaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.